Assalamualaikum Bu Halai, selaku Kepala SD Negeri 1 Bumberejo. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, selamat siang. Iya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancara Ibu terkait dengan bahwa sekolah ini kan yang namanya sekolah tidak akan lepas dari sebuah permasalahan, persoalan. Tentunya Ibu sebagai pemimpin di SD Negeri 1 Bumberejo ini pasti mempunyai trik-trik ataupun cara-cara yang paling efektif. Nah Bu, untuk wawancara hari ini Bu, mohon maaf, tentunya sekolahan punya permasalahan. Nah, selama ini Ibu itu di dalam mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan permasalahan di sekolah ini yang terkait dengan permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral, itu bagaimana? Terima kasih Pak. Pertanyaannya saya mencoba menjawab. Selama ini yang saya alami untuk mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral adalah dengan cara melihat mendalam kasus tersebut. Jika berkaitan dengan hak asasi manusia atau berdampak banyak kepada seseorang, berarti itu termasuk kasus dilema etika. Oh begitu ya, dalamnya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua persoalan ataupun dua kepentingan yang sama-sama di situ benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu di dalam mengambil ini? Dalam mengambil keputusan di mana keduanya benar, kemudian ada nilai kebajikannya, yaitu saya melihat atau dengan cara studi kasus, kemudian memprioritaskan kepentingan dari kasus tersebut. Apakah kepentingan itu mendesak atau tidak? Jika mendesak, maka itu yang menjadi prioritas pengambilan keputusan di sekolah kami. Oh begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam penyelesaian keputusan ini? Ada beberapa langkah yang selama ini sudah saya jalankan. Yang pertama, mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian, tentunya dalam mengambil keputusan harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kebaikan. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu melihat mendalam kasus tersebut berdampak kepada seseorang atau individu atau berdampak kepada orang banyak. Jika berdampak kepada orang banyak, maka pengambilan keputusan ini sudah bisa dilakukan. Gitu ya. Hal-hal berikutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menurut saya efektif yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi kasus tersebut. Oh iya, identifikasi ya. Kemudian informasi atau data pendukung. Oh iya, saat pengambilan keputusan. Kemudian membuat alternatif pilihan pengambilan keputusan. Oh begitu ya. Kemudian menimbang informasi yang diperoleh. Jadi saat mengambil keputusan itu juga perlu informasi dari pihak luar. Kemudian menentukan pilihan saat pengambilan keputusan tersebut. Dan yang berikutnya menjalankan keputusan sampai yang terakhir mengevaluasi apakah keputusan yang diambil itu sudah lebih baik atau belum. Diawali dari identifikasi sampai dengan evaluasi lagi ya. Berikutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya di dalam pengambilan keputusan Ibu pasti memiliki sebuah tantangan di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Nah, menurut Ibu apa sih yang merupakan tantangan? Dalam mengambil keputusan dilema etika itu memang banyak sekali tantangannya Pak. Tetapi yang paling mendasar tantangan yang pertama adalah kompleksitas masalah. Iya, masalah tersebut kompleks atau sederhana. Kemudian yang kedua, saat pengambilan keputusan biasanya ada alternatif penyelesaian masalah yang terlalu banyak sehingga saat pengambilan
bimbang atau bingung. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ketidakpastian dari alternatif tersebut. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, Bu? Tentunya di sekolahan itu pasti setiap hari mungkin ada kasus ataupun dalam beberapa hari itu pasti ada sebuah persoalan. Nah, menurut Ibu itu apakah Ibu itu memiliki tata cara ataupun jadwal yang Ibu jalankan selama ini? Terima kasih Pak. Untuk penyelesaian masalah yang selama ini saya tangani atau alami, yaitu saya tidak menggunakan jadwal atau tata cara tersebut. Oh, gitu. Jadi setiap ada permasalahan, kebetulan pas rapat itu selalu saya bahas. Kemudian jika waktunya tidak pas rapat, saya bahas pada kesempatan-kesempatan saat kita duduk-duduk dengan Bapak Ibu guru atau saat waktu istirahat, sehingga penyelesaiannya itu bisa lebih cepat. Oh, begitu ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Adakah seorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu di dalam pengambilan keputusan? Di situ mungkin ada yang bisa membantu, karena lingkungan sekolah ini tentunya kan banyak faktor. Kira-kira apakah ada faktor-faktor yang selama ini bisa membantu Ibu? Ya. Faktor yang selama ini saya alami yang sangat membantu adalah yang pertama, guru senior. Oh iya. Kenapa guru senior? Karena guru senior ini adalah guru yang sudah banyak sekali berpengalaman di dunia pendidikan. Otomatis dalam pengambilan keputusan biasanya memberi masukan-masukan yang berpihak kepada banyak orang. Kemudian pengambilan keputusan ini atau usulan yang diusulkan oleh guru senior adalah biasanya lebih bijaksana daripada guru-guru yang lain. Bukan berarti guru yang lain itu tidak bisa, tetapi dengan banyaknya pengalaman, otomatis kebijaksanaannya itu menjadi lebih daripada guru yang lain. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan Ibu dari awal sampai dengan tadi pertanyaan nomor 7, pembelajaran apa? Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan terkait dengan dilema etika, Bu? Ya, terima kasih. Jadi keputusan yang selama ini saya ambil atau pelajaran selama ini saya ambil yaitu saat memutuskan terlebih tentang dilema etika itu tidak hanya bisa diputuskan oleh saya sendiri atau pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Tentunya saya membutuhkan masukan alternatif penyelesaian dari berbagai unsur, dari Bapak Ibu guru, dari guru yang muda maupun yang senior, bahkan kalau perlu jika masalahnya itu sampai keluar bisa diselesaikan dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Oh, begitu ya, Pak. Adanya sebuah di situ saling ya, Bu, saling menyampaikan informasi ya. Betul. Oh iya. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya hari ini. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih sekali atas kesempatannya diberikan waktu wawancara. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi ada kekurangan. Terima kasih Bu. Pak Ramadan. Saya juga meminta maaf jika nanti jawaban saya kok tidak sesuai dengan Bapak. Inilah yang dialami oleh saya selama ini. Iya. Terima kasih. Coba di tangan dulu. Nah, nggak jadi sekali lagi ya, Bu. Ada 5 menit, Bu? Kurang lebih. Anu ke sini. Penyimpanannya. Oh, penyimpanan sedikit sekali, ponsel akan lambat di surat pokok. Coba bersama si 9 menit ya. kurang lebih. Oke, dulu.